Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams dan juga teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Apabila suka dengan video Mami, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Dan bagi yang belum subscribe, yuk silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari Mami Channel. Nah, Mams dan juga teman-teman pasti tidak asing dengan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju kesuksesan. Nah, bagaimana kalau sedikit kata di situ kita rubah menjadi banyak jalan menuju bebas dari hutang? Kira-kira cocok nggak ya? Dan Mami rasa cocok ya Mam, sesuai dengan pembahasan pada video kali ini. Jadi kita bisa termotivasi juga ya untuk mewujudkan impian kita di tahun 2022 ini agar segera bebas dari hutang. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana sih caranya biar kita itu segera bebas dari hutang? Ya, kalau tidak mau punya hutang, caranya dengan stop berhutang dong. Nah, tapi tidak sesimpel dan segampang itu ya Mam. Apalagi kalau hutangnya itu sudah terlanjur banyak dan menumpuk, karena kita juga tidak tahu ya kebutuhan, kemudian mungkin mengalami kejadian yang tiba-tiba butuh biaya banyak gitu ya. Dan apapun yang menjadi alasannya, yang namanya hutang tetap saja ya Mam, bikin kita itu gelisah, makan tidak enak, tidur tidak tenang, dan pikiran itu pasti cemas ya Mam. Karena Mami juga pernah mengalami punya hutang juga ya. Nah, di sini Mami sudah tuliskan ya beberapa langkah sederhana untuk bebas dari hutang. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu harus sadar diri terlebih dahulu. Nah, kita harus menyadari apa yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya apa yang sudah kita lakukan itu memang benar, maka ya kita harus mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu memang benar. Tetapi sebaliknya, jika yang kita lakukan itu ternyata salah, maka kita tidak boleh egois juga untuk tidak mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan. Karena sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama di sini masalah keuangan ya Mam. Jadi yang paling penting kita itu harus sadar diri, mau mengakui bahwa timbulnya hutang itu disebabkan karena adanya masalah dalam diri kita. Kita menghadapi sebuah masalah, misalnya karena kita itu tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Bukan tidak bisa sebenarnya, tetapi karena belum bisa gitu ya Mam. Jadi mungkin karena terlalu boros ya dalam penggunaan keuangan. Dan selain itu bisa juga diakibatkan karena adanya perubahan gaya hidup yang cenderung naik ya Mam. Karena memang ya Mam, kalau kita itu terlalu banyak gaya gitu ya, jadi kita juga bisa mendapatkan tekanan yang jauh lebih besar. Nah, di sini bisa juga hutang itu timbul karena memang terkena musibah gitu ya. Kemudian untuk biaya sekolah anak gitu ya Mam. Nah, sebenarnya kalau musibah dan juga biaya sekolah anak itu bisa kita persiapkan dananya jauh-jauh hari. Misalnya tiba-tiba terkena musibah, jadi kita itu tidak bingung gitu ya, harus cari biaya dari mana gitu, harus cari pinjaman kemana gitu, karena kita sudah punya yang namanya dana darurat. Nah, kenapa Mami selalu bilang ya, setiap bulan itu harus ada pos untuk dana darurat. Jadi nanti kalau misalnya terkena musibah ataupun sakit gitu ya Mam, jadi bisa digunakan dana tersebut tanpa kita harus bingung cari pinjaman. Nah, sama halnya dengan biaya sekolah anak, itu lebih baik dipersiapkan jauh-jauh hari ya Mam.
Jadi kita buat tabungan khusus untuk pendidikan anak. Kemudian di sini Mami punya saran. Jadi kita harus mau ya belajar untuk mengelola keuangan agar lebih baik lagi. Kemudian juga lebih berhemat ya. Kemudian pangkas pengeluaran yang sekiranya itu tidak penting dan juga tidak dibutuhkan, agar bisa lebih banyak untuk menabung, dan juga harus ada dana darurat ya Mam. Kemudian penting juga untuk menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan ya Mam. Jadi bisa menerapkan gaya hidup yang lebih sederhana agar kita itu bisa hidup tenang gitu ya Mam, tanpa hutang. Nah selanjutnya di sini Mami tuliskan untuk langkah yang kedua. Setelah kita sudah menyadari akan kesalahan yang kita lakukan, maka yang kedua kita harus mulai menghitung berapa banyak hutang yang kita miliki. Tujuannya apa? Tujuannya ya kita carikan solusi ya Mam. Karena hutang itu seberapapun jumlahnya, besar ataupun kecil, harus kita bayar. Karena kita tidak akan tenang ya Mam kalau mempunyai hutang, apalagi kalau kita itu sampai meninggal gitu ya dan masih punya hutang, pasti tidak akan tenang gitu ya Mam. Nah di sini kita harus catat ya. Mulai sekarang kita catat, kita buat list daftar hutang, agar lebih cepat ya kita temukan solusinya. Maka jangan ditunda-tunda ya Mam. Nah kalau sudah kita catat semuanya ya, jadi kita itu mencatatnya mulai dari hutang apa saja, kemudian hutangnya itu di mana saja gitu ya Mam, biar lebih jelas. Kemudian berapa hutang pokok yang kita miliki, dan juga berapa suku bunga dari hutang tersebut secara keseluruhan. Nah selain itu kita juga harus mencatat cash flow, dimulai dari mencatat pendapatan per bulan, kemudian berapa pengeluaran yang rutin kita lakukan setiap bulannya. Kemudian perlu dicatat juga seluruh aset beserta barang berharga yang kita miliki. Nah, sampai di sini teman-teman pasti sudah merasa curiga nih ya. Kenapa harus mencatat semua aset di sini? Ya benar sekali, karena memang konsekuensinya yang harus kita terima seperti itu ya Mam. Jadi agar bebas dari hutang, kita harus melakukan tindakan, khususnya kita itu harus merelakan sesuatu yang mungkin akan terasa berat gitu ya, karena penuh dengan resiko juga ya Mam. Tetapi tidak masalah, karena justru kalau semakin lama kita itu akan menanggung beban hutang yang semakin berat gitu ya. Jadi lebih baik kita langsung selesaikan aja sekarang, seperti itu. Nah ketika kita sudah menghitung, mencatat semuanya ya, maka nanti akan ketemu solusi terbaik ke depannya itu seperti apa gitu ya Mam. Jadi kalau kita itu punya hutang, gambaran sederhananya ibarat kita itu mau naik ke puncak gunung gitu. Jadi karena kita takut kalau sampai nanti di perjalanan itu kita kehabisan bekal gitu, terus kita dari rumah itu membawa persediaan bekal yang banyak. Misalnya membawa minuman gitu ya, sampai 1 kardus gitu. Kemudian membawa bahan makanan gitu, kita bawa 1 koper. Kemudian bawa baju ganti gitu, bawanya itu sampai 1 lemari dibawa semua. Memang tidak salah karena kita mengantisipasi agar tidak kehabisan bekal saat di perjalanan. Tetapi kalau kita bawa bekalnya itu berlebihan gitu ya, jadi nanti akan ribet sendiri gitu saat kita mau naik gunung. Baru juga mulai berjalan beberapa langkah gitu, jadi udah merasa capek, pegel gitu ya, karena banyak beban yang dibawanya gitu. Nah, bagaimana biar perjalanan kita itu menuju ke puncak gunung itu menjadi lancar? Ya mau tidak mau kita harus
melepaskan satu persatu beban yang kita bawa hingga perjalanan kita itu menjadi ringan gitu ya Mam. Sama halnya seperti hutang yang kita miliki, kalau udah bikin kesel gitu ya, bikin capek, bikin beban pikiran gitu. Jalan yang harus kita ambil yaitu dengan cara kita harus melepaskan beban tersebut satu persatu, biar yang tadinya berat itu menjadi ringan gitu ya Mam. Jadi solusinya ketika sudah kita hitung ya berapa hutang yang kita miliki, kemudian kita sudah menemukan solusinya, maka di sini selanjutnya kita harus fokus untuk membayar hutang tersebut. Janganlah ditunda-tunda lagi gitu ya Mam. Karena kalau kita semakin lama menunda untuk membayar hutang, maka bukannya menjadi ringan, justru akan semakin berat gitu. Nah, selanjutnya di sini kita memasuki langkah yang ketiga, yaitu harus bisa bersikap ikhlas. Nah, bagaimana agar kita itu bisa bersikap ikhlas atas konsekuensi yang kita lakukan gitu, karena memang sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Jadi berani berbuat, kita juga harus berani untuk bertanggung jawab. Di sini kita harus rela untuk melepaskan sesuatu yang mungkin berat gitu ya. Pasti kita akan merasa kehilangan juga gitu ya. Jadi kita harus ikhlaskan apa yang kita miliki untuk membayar hutang gitu ya Mam. Yang terpenting kita harus mau mengikhlaskan apa yang kita miliki yang ternyata menjadi sumber masalah atau sumber hutang pada kita gitu ya. Misalnya kita itu mempunyai mobil gitu ya, tapi mobil itu hasil kita kredit gitu. Ternyata baru jalan beberapa bulan kita tidak bisa membayar biaya untuk membayar kredit mobil tersebut. Misalnya juga butuh biaya untuk sekolah dan belum lagi untuk biaya kebutuhan sehari-hari ya Mam. Jadi alangkah baiknya kalau kita kembalikan saja mobil tersebut, dan tidak apa-apa kalau misalnya kita harus naik sepeda motor gitu ya Mam, asalkan terbebas dari hutang ya. Apalagi kalau hutang tersebut ternyata memberatkan di pengeluaran. Kemudian misalnya kalau hutang yang dimiliki itu ternyata terlalu banyak gitu ya, jadi tidak apa-apa kita menjual aset yang kita miliki. Jadi kita harus ikhlas gitu ya Mam. Begitupun juga kita harus ikhlas mengurangi gaya hidup lebih sederhana, karena hutang itu bisa timbul akibat gaya hidup yang berlebihan ya Mam. Yang pasti karena tidak sesuai dengan kemampuan gitu ya. Nah, saran dari Mami yaitu harus ikhlas dengan konsekuensi yang sudah kita buat, serta harus lebih bersabar ya Mam. Kemudian kita harus memperbaiki kesalahan tersebut ya. Jadi percayalah bahwa badai pasti akan berlalu dan berubah menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita nantinya ya Mam. Kemudian di sini Mami lanjutkan untuk langkah yang keempat yang harus dilakukan, yaitu introspeksi diri, di mana kita harus mampu untuk merubah kebiasaan yang salah. Nah, kita cari apa sih kebiasaan kita yang ternyata menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik gitu ya. Kemudian kita juga harus merubah pola pikir yang salah. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa merubah tindakan-tindakan yang ternyata selama ini kita lakukan itu adalah salah gitu ya. Jangan sampai karena kebiasaan lama yang tidak kita rubah, yang pada akhirnya justru kita itu akan masuk ke lubang yang sama, yaitu berhutang lagi. Nah, di sini Mami ada saran ya Mam.
Penting sekali kita berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, serta kita pikirkan juga konsekuensi yang akan kita dapatkan untuk masa yang akan datang gitu ya, dari tindakan yang kita lakukan gitu. Jadi kita mikirnya itu harus untuk jangka panjang gitu ya Mam. Jadi yang terakhir, agar hidup kita itu tenang, jauh dari hutang dan juga tekanan gitu ya. Jadi gaya hidup itu harus di bawah satu level dari kemampuan kita. Nah, kalau bisa justru masih harus kita lakukan di bawahnya lagi gitu ya Mam, agar kita itu punya banyak tabungan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung Mami Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Dan sebelum berpisah, di sini Mami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Mam.